Kenapa Muhaimin ini mau bergabung dengan Anies Baswedan? Ini dua kelompok yang segmennya berbeda dan bisa saling antagonistis ketika itu coba dikawinkan secara paksa. Jadi Soal kenapa Prabowo tidak cepat-cepat merangkul Muhaimin itu agak gampang jawabnya, Bang. Karena surveinya Muhaimin itu kecil sekali. Nah makanya jadi aneh ya, Anies dengan elektabilitinya yang rendah, tapi justru mengambil wakil presiden yang elektabilitinya juga nggak sampai 5% ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru sekali ini saya mulai dengan Bismillah ini. Menghadapi dua tokoh harus melibatkan Allah nih, kalau nggak berat. Untung apa nggak buka ayat kursi tadi, Bang. Lain artinya itu kita ini. Udah panjang. artinya beda lagi tuh. Lain kita ini berarti di Panjang depan lagi ya. ini ya. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Semua. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat. Amin. Sehat Amin. pikiran, sehat fisik. Bukan maaf, saya relat ya. Kobul. Kobul. Ya. Beda lagi mananya. Jangan, bukan amin sekarang, kobul. Ya. Oh, kalau amin bahaya. Terlalu politis. Maknanya Amin jadi untuk politis. mengandung makna lain di 2024 ini. Tapi kan bisa, aminnya bisa diperpanjang. Amin beda sama amin. Oh, gitu. Tapi lebih jelas kalau kobul, Bang. Kabul ya. Kobul lebih netral. Bukan kodur ya. Kobul. Kalau kodar kan jelas tuh, kodari. Iya. Baik, hari ini saya bersama dengan Mr. Q. Wah, jadi lebih dikenal lagi sebagai Mr. Q. Mr. Q. Tapi yang belum kenal saya jelaskan, Muhammad Khodari. Kodari. Ini pendiri Indobarometer. Betul. Ya. Sekarang masih aktif sebagai Masih. direktur eksekutif ya. Masih. Itu namanya konsisten. Eh? Itu namanya konsisten. Enggak, Bang. Hobi. Hobi dari zaman mahasiswa, penelitian, Oh, riset gitu ya. Walaupun sekarang udah banyak mengerjakan hal-hal yang lain juga. Ya. Gitu, Bang. Yang penting kan profesi awal tuh dipertahankan. Iya, Bang. Itu yang paling penting. Iya. Pengusaha tuh kan gitu. Dia mau bisnis besar-besar apapun, tapi bisnis awal tuh nggak dia tinggalkan. Iya. Gitu. Betul. Nah, jadi jangan lupa kacang dari kulitnya. Betul. Gitu. Kemudian Andi Budiman ya sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia. Terima kasih, Bang. Yang lagi heboh, lagi rame. Lagi heboh. Viral. Saya kira nanti kalau tahun 2029 Habib Rizik jadi calon presiden, PSI wakilnya jadi Partai Solidaritas Islam. Iya. Ya mana tahu, kita kan Betul. nggak nyangka-nyangka ini kan. Betul, Misalnya betul. begini, yang kita lihat ya, jelas Nasdem, Pak Surya Paloh itu dukung Ahok, kan gitu. Betul. Tahu-tahu? Tiba-tiba Capres dukung Anies. Iya. Nah, itu kan. Iya. Itu kan bisa terjadi. Benar. Ya kan? Benar. Muhaimin yang tadinya Prabowo Ya. tiba-tiba lompat ke Muhaimin. Anies. Muhaimin pindah ke Anies. Anies. Iya. Nah, jadi itu menurut saya ya sebenarnya pola-pola politik seperti ini nggak usah dicontoh ya. Saya setuju juga, walaupun si Opung Panda itu kadang-kadang banyak lupanya, tapi saya setuju dengan statement dia bahwa politik ini perlu ada etika juga. Iya. Kalau nggak ada etika bahaya, gitu kan. Nah, yang paling menarik ini ada isu baru, ya, bahwa Gus Ipul, Sekjen Nahdlatul Ulama, itu baru siang ini mengeluarkan satu statement bahwa kiai dan ulama-ulama NU khususnya di Jawa Timur itu merasa kecewa. Nelongso itu apa sih? Sengsara. Sedih. Sedih, prihatin. Ya, artinya ada kecewanya di situ ya. Karena deklarasi mendadak
Anies dan Caimin ini tanpa dikonsolidasikan, tanpa dibicarakan dulu dengan para kiai-kiai yang ada. Iya, iya. Mungkin ya kiai-kiai tokoh ya. Iya, iya. Nah, kalau sudah seperti ini bisa melorot lagi nih. Kemarin kan survei waktu kita bahas 14%. Betul. Ini bisa di Jawa Timur khususnya bisa melorot. Iya. Dan biasa kan Kiai NU tidak hanya di Jawa Timur ya. Iya, iya. Kiai NU itu ada juga di Jawa Tengah, Jawa Barat apalagi. Betul, betul, betul. Ya, mungkin ya Sumatera juga Sumatera juga, Sulawesi. Nah ini bahaya gitu. Bagaimana caranya Muhaimin ini untuk membangun kepercayaan, trust kembali ya dari para kiai ini. Ini kan berat. Nah, oke lah itu soal lain ya, itu tugas dia lah. Iya, iya. Tapi saya sebagai Mr. Q ini kan paling cepat ini membaca situasi. Saya ingin tanya bagaimana ini dengan statementnya Gus Ipul ini? Kalau saya melihat ini bukan sesuatu yang mendadak muncul ya, ini sebetulnya bagian dari sebuah proses yang panjang, Bang Julvan. Proses yang panjang itu di mana paling tidak nih kita bisa tarik mundur sampai dengan pemilihan ketum PBNU di Lampung ya beberapa waktu yang lalu. Pada waktu itu kan terjadi kompetisi antara dua kandidat ya, pejabat lama petahana Kiai Haji Said Agil Siroj dengan calon baru Yahya Khalil Qomas ya. Nah, ini sebetulnya merupakan pertarungan panggung depan antara Gus Yahya ini dengan Muhaimin Iskandar begitu. Kenapa sebut pertarungan panggung depan? Karena sesungguhnya memang Gus Muhaimin ini selama bertahun-tahun sebetulnya memimpin dua organisasi. Itu banyak nggak disadari oleh orang. Secara formal dia memimpin PKB, secara informal itu dia mengendalikan PBNU. Nah, bukti bahwa dia mengendalikan PBNU itu ada banyak sebetulnya, tetapi salah satu yang paling nyata dan saya kira ini bisa menjelaskan sebagian peristiwa politik penting yang terjadi selama ini. Tahun 2019, Pak Jokowi itu kan mau calon wakil presidennya Mahfud MD. Iya, iya. Nah, Mahfud MD ini oleh Muhaimin dipersepsi sebagai dekat dengan Gus Dur atau keluarga Gus Dur. Nah, kita tahu. Tapi bukan NU ya gitu. Salah satu caranya dengan mengatakan bahwa dia itu bukan santri, bukan gitu loh. santri. Bukan santri, Ya. gitu. Atau santrinya tuh lemah lah, kira-kira Lemah, begitu. ya. Nah, Muhaimin ini takut kalau Mahfud jadi wakil presidennya Jokowi dan betul-betul terpilih nanti, menang nanti, begitu. Dan waktu itu memang potensi menangnya besar. Iya. Maka di PKB akan terjadi skenario Golkar, Yusuf Kala dengan Akbar Tanjung. Jadi ya Muhaimin takut bahwa kalau nanti Mahfud jadi wakil presiden, maka dia akan take over PKB gitu. Jadi Muhaimin menghitung proyeksi itu, melakukan gerilya politik untuk mencegah Mahfud jadi wakilnya Pak Jokowi. Ya. Nah itu bisa dilihat tuh, bisa dicek di media-media bagaimana para kiai-kiai PBNU waktu itu, pengurus PBNU lah ya, itu semua nyerang Mahfud itu. Bahkan sampai dibilang dia bukan santri gitu loh. Yang paling kencang nyerang tuh ketua umum PBNU waktu Ya, itu ya. betul. Said Agil. Betul. Nah, dan ujungnya memang akhirnya kan batal ya Mahfud jadi wakil presiden untuk Pak Jokowi gitu ya. Singkat cerita itu adalah contoh bagaimana sebetulnya Muhaimin ini istilahnya mengendalikan PBNU. Nah, ini oleh Pak Lurah itu dipotong gitu. Siapa Pak Lurah silahkan terjemahkan sendiri masing-masing gitu ya. Ini dipotong gitu. Karena ini terlalu powerful mengendalikan organisasi politik dan ormasnya gitu. Nah, motongnya lewat siapa? Lewat Gus Yahya gitu. Kalau saya melihat Yakut jadi Menteri Agama itu adalah tahapan menuju pertarungan di PBNU pada waktu itu. Nah, upaya melawan Said Agil Siroj garis miring Muhaimin ini kan sudah lama. Dalam muktamar sebelumnya kan sudah dilakukan perlawanan oleh Salahuddin Wahid ya, dengan kalau nggak salah waktu masih ada Kiai Haji Hasyim Muzadi begitu. Tetapi gagal. Kenapa gagal? Karena memang struktur PBNU itu tidak dipahami dengan betul. Jadi memang intelijen atau analisa lapangan itu harus kuat betul Bang kita kalau mau menang gitu. Nah, kunci kemenangan di PBNU itu adalah kalau menguasai jaringan pengurus PBNU di daerah. Nah, pengurus NU di daerah itu, inilah hebatnya Pak Lurah. Dia tahu, datanya lengkap.
Pengurus di daerah itu pada dasarnya cuma dua saja. Mantan pengurus Ansor, yang kedua pengurus Kementerian Agama, gitu. Nah, itulah yang selama ini tidak dikuasai oleh lawan-lawannya Said Agil Siraj atau Muhaimin begitu. Nah, begitu Gus Yakut jadi Menteri Agama, itu dua elemen kuat tadi tuh melekat pada dirinya. Dia ketua Ansor, dia juga Kementerian Agama. Dia punya istilahnya punya akses lah kepada struktur itu. Nah, struktur itulah kemudian yang ya dikatakan bisa membuat akhirnya Gus Yahya menang di Lampung gitu. Nah, semenjak kemenangan Gus Yahya di Lampung itu, boleh dibilang memang terjadi decoupling, ya, pemisahan antara PBNU dengan PKB gitu. Dan itu kelihatan dari pernyataan-pernyataan Gus Yahya, dari kebijakan-kebijakannya begitu. Ini kan yang mengalah ini kan mengalahkan Said Agil Siraj dan Muhaimin ini kan memang sebetulnya kan pendekarnya kan 3 serangkai itu Ansor semua. Saifullah Yusuf, Nusron Wahid, dan Yakut Holil Qomas itu semuanya mantan Ansor semua. Itu. Ya, jadi kalau kita lihat dari decoupling semenjak itu, Bang, gitu. Jadi memang sudah beda arah politiknya gitu. Nah, kalau kita lihat dengan pernyataan Gus Ipul terakhir ini, artinya kan semakin melorot ini suara pasangan Anies dengan kalau menurut saya melorotnya itu sebetulnya bukan pada garis kiai ya. Karena ini baru tesis saya nih. Nanti mungkin Abang harus undang orang PBNU atau ahli Islam politik lah, katakanlah begitu. Hemat saya kiai PKB dengan kiai non PKB atau kiai ini tuh udah beda memang. Jadi PKB itu udah punya kiai-kiainya sendiri yang memang aktif di PKB gitu. Nah, sementara PBNU juga punya kiai-kiai yang notabene nggak aktif di PKB, entah tidak berpolitik atau misalnya aktif di partai yang lain begitu. Tapi yang paling mendasar kenapa kemudian melorot? Karena memang struktur masyarakat, seperti kemarin kita pernah diskusi, struktur masyarakat di Nahdlatul Ulama itu ya pandangan keagamaannya, praktek keagamaannya begitu. Itu memang bertolak belakang atau berbeda dengan Anies dan komunitas yang dipersepsi berada di belakang Anies gitu. Misalnya PKS gitu. Yang saya sederhanakan dengan ini Islam modernis. Sementara ini itu Islam tradisional begitu. Yang apalagi datang ke Habib Rizik. Nah, terakhir justru datang ke Habib Rizik. Menurut saya itu lebih kemudian membuat masyarakat DNU makin istilahnya alergi gitu loh ya. Karena ya dengan Anies mungkin ada perasaan bahwa ini berbeda, tetapi ketika dengan Rizik Syihab itu bukan cuma sekedar berbeda, itu tertolak gitu, Bang. Jadi seperti magnet kutub utara dengan kutub selatan. Nah, pada titik itu sebetulnya saya kan heran juga. Kenapa Muhaimin ini mau bergabung dengan Anies Baswedan gitu. Karena seharusnya beliau menyadari dengan sepenuhnya bahwa ini chemistry sosialnya istilahnya itu nggak ketemu antara basis pendukungnya Anies dengan basis pendukungnya Muhaimin begitu. Jadi mulai dari segi konsep ajaran sampai ke lapangan tuh nggak ketemu ya. Benar. Kira-kira kenapa tuh? Kenapa Caimin mau tuh? Kayaknya yang lebih baik jawab Abang. Aduh. Abang yang mau jawab, Bang. Saya kan bukan Nasdem. Mana bisa saya jawab? Sebagai politisi berpengalaman. ya akhirnya kan kita berpikir begini, ini sebetulnya Caimin ini serius betul atau tidak nih maju sebagai calon wakil presidennya Muhaimin begitu. Anies gitu. Ya memang begini, saya kan pernah juga punya pengalaman dengan Pak JK misalnya. Orang maju itu nggak selalu karena pengen menang. Tapi kadang-kadang karena kecewa gitu. Ya aku nggak diajak jadi wakilnya lagi oleh Pak SBY, ya udah ini harga diri nih, aku maju aja gitu kira-kira. Nah, bisa juga seperti itu karena merasa nggak dirangkul-rangkul, nggak diresmikan juga oleh Pak Prabowo, akhirnya mencari sesuatu yang ya bukan pilihan terbaik, tetapi kemudian ya tersedia atau bersedia untuk digabung. Kan ada alasan juga buat Pak Prabowo ya, kenapa tidak segera mendeklarasikan Caimin misalnya. Kalau terlalu cepat, mengumumkan siapa cawapresnya. Kemudian cawapres ini nanti ada masalah, terutama masalah hukum misalnya, itu kan gampang sekali dibully orang, bisa viral kemana-mana. Akhirnya bebannya juga buat capres kan.
Nah, oleh karena itu mungkin Tapi sebenarnya yang soal kenapa Prabowo tidak cepat-cepat merangkul Muhaimin itu agak gampang jawabnya, Bang. Karena surveinya Muhaimin itu kecil sekali. ya Cuman berapa? 1% apa 2% gitu di tingkat nasional. Nah, Pak Prabowo kan tahu bahwa pertarungan kali ini terutama dengan Ganjar itu ketat gitu. Sehingga posisi atau popularitas calon wakil presiden itu sangat menentukan gitu. Bahkan saya sampai beberapa kali berseloroh, pemilu 2024 adalah pemilunya para cawapres gitu loh. Karena saking pentingnya cawapres ini menentukan kemenangan. ya Nah, Muhaimin itu punya partai, punya kursi, tetapi dia tidak punya popularitas, nggak punya elektabilitas, gitu. Jadi kalau kita bicara pilpres ini kan kita bicara syarat pencalonan dan syarat pemenangan. Dia punya syarat pencalonan, tapi syarat pemenangan nggak punya. Jadi Pak Prabowo saya aku yakin mencari juga syarat kemenangan, karena buat apa syarat pencalonannya beres, tapi ya nanti kalah kan begitu. Nah, makanya jadi aneh ya, Anies dengan elektability-nya yang rendah Iya. dibandingkan yang dua capres lain. Iya. Tapi justru mengambil wakil presiden yang elektability-nya juga nggak sampai 5% ya sebagai cawapres. Betul, betul. Ya bisa aja misalnya dia memang masih di bawah tapi nanti akan bisa berbalik misalnya begitu. Kalau saya datang, tapi kan dari awal kan harusnya disadari bahwa ya ini sebetulnya mau naiknya dari mana gitu loh. Karena apa? Ya memang orang NU besar, tetapi kira-kira gabung dengan yang Ya. elemen yang berbeda itu, minyak ketemu air tuh bisa masuk nggak sih? Ya, menurut saya harus ada kesadaran bahwa Ya. kalau gula sama kopi masih bisa nyampur kan gitu kalau diaduk-aduk kan. Ya. Gitu. Kalau kopi pakai jahe perut sakit. Bisa nyampur tapi sakit gitu. Ya mungkin ini kopi sama jahe tadi Bang nyampur tapi justru sakit perut Bang gitu. Iya. Walaupun ilustrasi yang lebih mudah dipahami masyarakat adalah minyak dengan air ya. Minyak air, Nah, ya. minyak dengan air Anda paksakan bagaimanapun caranya itu nggak bisa ketemu gitu karena terlalu berbeda gitu. Jadi ya buat saya ini sesuatu eksperimen politik yang aneh sekali sebetulnya, sangat kontradiktif. Ini pasangan yang kontradiktif dari Jadi segi sehingga kalkulasi politik di lapangan. Sehingga banyak orang berpikir ini yang penting bisa nyapres, bukan yang penting bisa menang. Sementara begitu, Ya kan, kalau tidak ada perhitungan matang, Iya, iya. ya, secara matematik, Iya. kemudian langsung diumumkan, ini kan berarti yang penting nyapres deh. Contoh ini nggak mudah adalah bagaimana PKS sendiri pun nggak langsung menyambut gitu. Kalau bicara dari segi kepentingan mereka punya kandidat kan harusnya segera. Iya. Mau Demokrat kek, mau partai apa kek, yang penting Anies bisa maju. Ya, Ya kan? Karena Anies ya komunitasnya, basis masanya sama dengan PKS. Ya yang paling berpotensi untuk merebut suara PKS itu kan secara alamiah sebetulnya PKS. Suara Anies maksudnya. Anies Kotel itu kan efek. Anies itu kan sebetulnya PKS kan yang Iya, bisa dapat iya. kotel efek Iya, gitu. iya. Tapi PKS tuh nggak cepet gitu loh. Kayak mikir-mikir, berat banget mikirnya kan gitu. Lama gitu kan. Iya. Nah, saya melihat bahwa mungkin PKS juga menyadari problem ini bahwa nanti kalau gabung justru kemudian nggak berhasil gitu. Saya pernah punya ilustrasi, saya lupa saya ceritakan di mana, tapi saya ada saudara, dia bapaknya tokoh NU ya di Pekalongan, tokoh lama, tokoh senior sangat dikenal, maju lewat PKS, nggak terpilih. 5 tahun berikutnya dia masuk lewat P3. P3 kan kurang lebih seperti PKB ya, basisnya NU ya. Terpilih Bang, gitu loh Bang. Jadi itu ilustrasi bagaimana kandidat yang bagus pun ketika dia pakai baju yang tidak tepat dalam komunitas yang tidak tepat itu akhirnya sulit diterima. Salah kostum Bang. Jadi ya Muhaimin ini salah kostum, Iya. Anies salah kostum juga di tempat masing-masing. Ya itulah. Karena yang memakaikan kostumnya ini juga nggak ngerti kostum. Nah, itu tadi. Atau sengaja memasangkan kostum-kostum yang tidak tepat. Supaya bubar jalan. Iya, benar juga Bang ya, bukan cuma yang pakai kostum yang dianalisa ya. Iya dong. Tetapi yang menyiapkan kostum itu ya. Iya dong. Oh, gitu. Menarik ya. Jadi memang kalau kita bicara Anies ini tetap menjadi menarik gitu. Karena lompatan-lompatannya tidak terduga juga kan. Iya, iya. Siapa yang menduga bahwa Anies berpasangan dengan Caimin itu nggak ada sama sekali. Iya, iya. Mungkin satu juga yang menarik tesis bahwa kita kan udah biasa nomor 3 gitu kan. Dulu di Jakarta juga nomor 3. Jadi nanti bisa nomor 1 begitu. Menurut saya itu harus dijelaskan konteksnya dulu gitu. Iya, iya.
Jadi memang benar dulu waktu Pilkada Jakarta, Mas Anies itu sempat nomor 3, nomor 1 Ahok, lalu nomor 2 AHY. Ya. Nah, tetapi kemudian ya ada peristiwa isu penistaan agama di Al-Maidah, Kepulauan Seribu, ya, peristiwa penistaan agama di Pulau Seribu, Surat 51. Al-Maidah 51 ya. Betul, betul. Nah, dengan peristiwa itu kemudian elektabilitas Ahok itu kemudian turun. Tadinya udah 50%, terus kemudian turun gitu. Nah, pada saat dia turun ya, baru kemudian ada peluang bagi kandidat yang lain untuk naik gitu ya. Memang bisa naiknya. Artinya kan Ya. Ahok turun, Ya. kemudian yang menurunkan Itu adalah Ahok sendiri. Adalah Ahok sendiri. Iya, tapi kan orang yang membesar-besarkan isu itu kemudian mendukung Anies. Iya. Makanya Anies menjadi besar suara. Iya, jadi Anies itu bisa naik karena Ahoknya blunder turun gitu. Nah, Ahok bisa turun selain ada isu penistaan agama, juga ada 2 variabel ya yang melekat atau 2 feature yang melekat pada diri Ahok. Pertama dia Tionghoa, yang kedua dia Kristiani gitu. Jadi isu itu mudah ditempelkan ya, isu penistaan agama itu, dan membuat suatu perasaan emosi yang sangat luas dan masif. Sekarang ini ya tokohnya lawannya Anies semuanya Muslim semua. Iya. Jawa bahkan yang kelompok mayoritas begitu. Jadi tidak ada yang minoritas secara secara primordial. Yang kedua sih rasa-rasanya saya nggak melihat ada potensi blunder seperti Ahok ya. Pada sisinya Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar begitu. Sehingga ceteris paribus begitu ya. Ya sebetulnya kita katakan ini rasanya sulit akan ada perubahan yang signifikan. Dengan kata lain sama mengatakan bahwa apa yang terjadi di Jakarta itu adalah anomali gitu. Dari 10 kejadian ada 1 misalnya begitu. Dari 100 mungkin 3 gitu. Jadi ya ada sih peluangnya, tapi kan peluangnya kecil. Nggak bisa dijadikan pola. Jadi penistaan agama dalam konteks ini, dalam Pilpres ini agak sulit lah ya. Karena saya nggak melihat ruang karena ya nggak ada kandidat yang ceplas-ceplosnya kayak Pak Ahok. Yang kedua pun kalaupun ceplas-ceplos ya nggak mudah ditempelkan karena apa? Karena ya tadi dia bukan figur minoritas. Rasanya Risma itu pernah keceplosan omong juga, agak mirip-mirip dengan Ahok, tetapi kemudian nggak besar, nggak berkembang itu. Karena apa? Karena dia Muslim dan dia orang Jawa. Gitu. Jadi suatu peristiwa itu tergantung konteks dan latar belakang aktor politik itu juga, begitu Bang. Atau ada komen Andi soal ini? Gimana ya? Mungkin ini mungkin ya itu tadi Kodari sudah sangat baik menjelaskan tentang hukum besi elektoral tadi ya. Jadi memang kalau misalnya nggak cocok ininya ya chemistry-nya. Ini kan sebetulnya bisa kita lacak ini sejarah politik sejak tahun 55 begitu, politik aliran. Ada kelompok modernis, ada kelompok tradisionalis gitu ya. Mungkin kita bisa ngelacak dari sana juga bahwa memang sejak awal ini 2 kelompok yang segmennya berbeda dan bisa saling antagonistis ketika itu coba dikawinkan secara paksa. Jadi memang kalau misalnya ada penurunan secara elektoral, memang itu harus dibaca sebagai konsekuensi dari yaitu mungkin saya nggak tahu apa ini ketidakpekaan terhadap asal usul ideologi, atau ini ada soal kawin paksa, atau ini bagian dari exit strategi juga saya nggak tahu. Maksudnya ada Datuk Maringgih di sini. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu juga ini. Yang kita khawatir setelah kawin paksa ini kawin lari.